Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat menerima pelajaran seni budaya. Untuk kali ini, pelajaran seni budaya masih materi kita seni musik di bab 3. Untuk seni musik kali ini, saya akan membahas tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Dalam bab 3 ini sebelumnya sudah disampaikan bagaimana bernyanyi ataupun lagu daerah tradisional. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lagu daerah tradisional Nusantara. Banyak sekali yang pertemuan sebelumnya kita sudah lihat beberapa contoh lagu daerah yang sudah disampaikan pada waktu itu, dan mungkin kalian sudah mengerti apa itu lagu daerah. Baiklah anak-anak, Ibu harap kalian selalu semangat untuk menerima pelajaran melalui daring ini, dan semoga kita semua selalu dalam kesehatan, menjaga kesehatan, selalu tetap menjaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Dalam materi ini ada kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Dalam seni musik ini ada beberapa yang tergolong dalam seni musik, yaitu yang ke-1 sarana upacara adat, di mana sarana upacara adat ini musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis atau magic ya. Inilah yang sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat, seperti upacara merapu di Sumba, menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda, menggunakan musik angklung pada waktu upacara seren tahun atau panen padi. Nah, pada waktu pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sarana upacara adat dalam kaitannya dengan seni musik ini, yaitu sangat berhubungan sekali. Misalnya dalam penyambutan tamu, itu bisa dikatakan sebagai sarana upacara adat. Kemudian kematian atau duka, seperti yang tertera di sini di layar sudah dilihat ya, contohnya daerah suku Sunda atau disebut dengan seren tahun. Ada juga yang Sumba, daerah Sumba. Nah, banyak sekali contoh yang lain yang pernah kita lihat, yaitu di Bali. Itu ada upacara pemakaman dengan mengundang mistis ya, maksudnya bukan magic gitu. Jadi mereka itu sayembara ataupun persembahannya untuk menghantarkan ruh itu dengan lagu ataupun musik, diiringin dengan musik. Jadi untuk upacaranya itu mereka menggunakan alat musik tradisional mereka yang pakai, kemudian dengan mantra-mantra yang mereka bacakan. Nah, itu salah satu sebagai sarana upacara adat, yaitu jenis kematian atau menghantarkan jenazah atau ruh. Kemudian
ada lagi sebagai musik pengiring tari. Nah, sudah berkali-kali Ibu sampaikan pada 2 kali pertemuan sebelumnya, seni musik irama dapat mempengaruhi pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contohnya tari kecak. Tari kecak berasal dari daerah Bali. Tari Pakarena dari Sulawesi. Tari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tari Ngasek atau dari daerah Jawa Timur. Kemudian tari Mengap dari Jambi, dan tari Mansorandat dari Papua. Banyak lagi yang kita ketahui, contohnya misalnya di daerah Lampung sendiri tari Siga Penguten itu sudah sangat di mana-mana ya kita saksikan dalam upacara pengiringan, upacara misalnya penyambutan tamu atau dalam pernikahan, itu suka sekali dipakai oleh suku Lampung. Kemudian apa pengiringnya? Kita lihat. Kalau dari daerah Lampung itu ada talu. Kemudian ada gong, ada gamelan Lampung. Gamelan Lampung ya hampir mirip dengan gamelan Jawa, cuman cara mereka memainkannya itu berbeda. Musik irama yang dipakai ataupun nada-nada yang dipakai sesuai dengan tarian itu sendiri. Tarian itu memiliki makna apa? Selanjutnya sebagai media bermain. Nah, lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingat kan permainan dengan lagu ketika kamu di sekolah dasar? Nah, mungkin kalian sudah melewati ya masa-masa sekolah dasar di mana ada lagu-lagu yang bisa sebagai sarana untuk bermain. Seperti di sini sudah dicontohkan lagu Cublak-Cublak Suweng, itu dari Jawa Tengah. Kemudian Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Kemudian Ambil-Ambilan dari Jawa Barat. Tanduk Mejeng dari Madura, Sang Bangau, dan Po Ame-Ame dari Betawi. Nah, lagu-lagu itu dijadikan sebagai media bermain. Mungkin kalian pernah masih kecil bermain Po Ame-Ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, kemudian dengan lagu itu cara memainkannya bertepuk tangan. Ada yang bertepuk tangan, ada yang saling saling berbalas-balas tepuk tangan. Kemudian ada lagi Ampar-Ampar Pisang. Nah, pada waktu itu Ampar-Ampar Pisang, kalau zaman ibu dulu di SD masih suka sebagai sarana bermain injit-injit semut. Ampar-ampar pisang, banyak lagi injit-injit semut yang tangannya dicubit, kemudian siapa sakit naik ke atas, injit-injit semut. Nah, seperti itu. Siapa sakit naik ke atas. Itu lagu daerah sebenarnya yang diambil. Tapi lagu itu dengan adanya anak-anak pada waktu itu permainan, maka dibuatlah sebagai media permainan. Ya. Sama halnya dengan ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang itu bisa berkelompok. Kalau zaman ibu masih kecil itu bisa berkelompok menjadi 5 orang dalam satu kelompok, di mana nanti kelompok itu membentuk suatu lingkaran, kemudian sambil menyanyikan lagu itu secara bersamaan, kemudian saling bertepukan tangan dengan posisi silang. Nah, itu salah satu media bermain, ya, sambil mengasah motorik tangan, pergerakan antara tangan dan diiringi dengan lagu, ya. Jadi pergerakan tangan itu menjadi sarana musiknya, alat musiknya. Sedangkan untuk menyanyinya bersama-sama, yaitu tadi kita bernyanyi sama-sama dengan diiringi tepukan tangan.
Jadi lagunya itu diiringi langsung dengan gerak motorik tangan kita sambil mengasah maksudnya motorik. Kemudian sebagai media penerangan. Nah, lagu-lagu yang sebagai media penerangan ini biasanya dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu-lagu ini misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern bisa tentang pemilu, keluarga berencana dan ibu hamil, penyakit AIDS dan lain-lain. Nah, pada perkembangan saat ini lagu media penerangan bisa saja karena kita dengan adanya pandemi corona maka banyak sekali lagu-lagu yang keluar di televisi maupun di media sosial, lagu-lagu tentang temanya corona ya. Dimana dia isinya iklan sambil dibuat sebuah lagu. Nah, seperti ini Ibu ada penggalan contoh sedikit lagu tentang corona. Ya, ini sepengetahuan yang Ibu punya saja. Mungkin kalian lebih dari itu kalian bisa membuat atau bisa melihat. Misalnya, corona ada di mana-mana. Kita semua harus waspada. Cuci tangan yang bersih, selalu memakai masker agar kita semua jadi sehat. Nah, itu hanya penggalan contoh lagu yang Ibu nyanyikan tadi. Itu sebagai media penerangan, artinya sebagai iklan bahwasannya dengan pandemi saat ini kita semua harus waspada dengan adanya corona, virus ya, virus corona. Kemudian jangan lupa kita harus mencuci tangan. Nah, jadi himbauan kepada kita semua, dibuatlah sebuah lagu. Banyak sekali yang Ibu lihat di televisi ataupun Ibu dengar lagu-lagu yang sangat-sangat bagus ya, diciptakan oleh anak-anak kita Indonesia yang berkarya ya. Kemudian itu salah satu contoh dengan kondisi kita saat ini. Kemudian kalau dulu lagu-lagu yang bisa menjadi media penerangan sebagai musik, ada musiknya yaitu qasidah. Kemudian bagaimana orang menyampaikan qasidah dengan memilih lagu yang tentang kondisi pada saat ini. Misalnya biasanya ada semacam perkelompok ataupun persatuan musik ya yang diolah oleh setiap regu ataupun setiap daerah. Kemudian bisa juga syair-syairnya yang berupa tentang alunan Al-Quran. Nah, di situ juga banyak sekali bahwasanya selain kita untuk bisa pandai mengaji, nah di situ juga dengan mengaji dia mengalunkan sebuah musik lagu ya, maksudnya irama. Kita mengaji itu enggak hanya ngaji aja. Jadi langsung dengan ada iramanya. Ada panjang pendeknya, seperti sama halnya seperti kita menyanyi, ada intonasinya. Jadi begitu juga dengan mengaji. Jadi dalam media penerangan ini banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Nah, kemudian ada teknik dan gaya bernyanyi dalam musik. Teknik apa saja yang dipakai? Apakah teknik bernyanyi musik tradisional di masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali itu berbeda? Kemudian musik vokal dalam musik tradisi di Indonesia amatlah beragam. Pada masyarakat Sunda di Cianjur dikenal dengan sebutan mamos atau mamaca. Mamos adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya mamos dinyanyikan kalangan kaum laki-laki, namun selanjutnya juga dinyanyikan oleh kaum perempuan. Kemudian banyak kalangan perempuan yang terkenal dengan menyanyikannya adalah RD Siti Sarah, RD Ana Ruhana, Ibu Imong, Ibu Ooh, Ibu Resna, dan Nyimas Saoda. Nah, mereka ini adalah perempuan yang terkenal
dalam menyanyikan dan dalam bernyanyi pada masa itu. Kemudian bahan mamaos berasal dari berbagai seni suara Sunda seperti pantun, beluk, atau mamaca. Ya. Pada suku bangsa Jawa ada macapat, mamos pantun sering disebut papantunan. Ada pupuh yang sering dikenal tembang. Nah, ada lagi istilah lain yaitu kawih dan sekar. Ganjar Kurnia pada 2003 yang lalu. Nah, dalam teknik ini banyak sekali seharusnya yang harus kita pelajari. Ini hanya yang tertera di buku kita. Nah, sejauh dari itu, teknik bernyanyi yang kita gunakan seperti pertemuan sebelumnya ada 3 jenis pernapasan, pernapasan dada, ya. Kemudian pernapasan perut dan diafragma. Nah, dalam pernapasan bernyanyi, bagaimana posisi bernyanyi yang baik, bagaimana mengambil nafas yang baik, di situ sudah pernah kita pelajari. Ada teknik-tekniknya, ya. Bagaimana menghasilkan suara yang merdu, suara yang bagus dengan nada yang tidak terengah-engah. Nah, di sana ada teknik cara pengambilan nadanya, nafasnya. Penyanyi musik tradisi disebut pasinden atau sinden. Nah, dari sinden ini dari bahasa Jawa, adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya yang kampungnya di Jawa, pernah ke Jawa menyaksikan sinden secara langsung, ya. Bagaimana seorang sinden bernyanyi dengan lagu-lagu Jawa, tembang-tembang Jawa dengan diiringi gamelan. Bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Jadi mereka ini memang sudah dilatih dan terlatih untuk dapat menyanyikan tembang-tembang atau tembang-tembang Jawa, dan itu juga dan akhirnya mereka disebut dengan sinden, ya, penyanyi tradisional dari Jawa dengan iringan lagu musik gamelan. Dengan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Kalau sinden itu ya, dia biasanya bukan hanya bernyanyi, tapi bisa juga jaipong, ya. Jadi bisa sambil bernyanyi dan bernari jaipong. Jadi mereka sambil bernyanyi sambil memperagakan badannya atau gerak tubuhnya menjadi penari jaipong. Pesinden. Pesinden ini juga sering disebut sinden. Menurut Ki Mojoko Joko Raharjo berasal dari kata pasindian, yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melantunkan lagu. Sinden juga disebut waranggana atau wara, berarti seseorang berjenis kelamin perempuan, dan anggana berarti sendiri. Pada zaman dahulu, waranggana adalah satu-satunya wanita dalam panggung pergelaran, wayang, ataupun pentas kelenengan. Sinden memang seorang wanita yang menyanyi sesuai dengan gending yang disajikan baik dalam kelenengan maupun pergelaran wayang. Nah, biasanya kalau daerah-daerah Jawa itu kalau ada pernikahan dia nanggepnya sinden, ya, mereka malam hari. Nah, tergantung dari daerah-daerahnya, tapi kebanyakan sinden itu dari daerah Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Istilah sinden juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, Jawa Timur, dan daerah lainnya yang berhubungan dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Sinden tidak hanya tampil sendiri dalam pergelaran, tetapi untuk saat ini
bisa mencapai 8 hingga 10 orang, bahkan lebih untuk pergelaran yang sifatnya spektakuler. Kelas 8 atau SMP MTS semester 144 pada pergelaran wayang zaman dulu. Sinden duduk bersimpuh di belakang dalang, tepatnya di belakang pemain gender dan di depan pemain kendang. Jadi pada zaman itu sinden hanya duduk bersimpuh di belakang dalang, ya. Kemudian di belakang pemain gender dan di depan pemain kendang. Tapi pada zaman sekarang sinden lebih di depan, kemudian duduk bersimpuh di depan dan di samping kendang, pemain kendang, sesuai dengan mengikuti zamannya, ya. Kemudian bernyanyi secara unisono. Apa itu bernyanyi secara unisono? Kita sudah belajar sebelumnya, yaitu bernyanyi satu suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Walaupun dia hanya satu orang, penyanyinya solo, 2 orang duet, 3 orang trio, tapi kalau dia bernyanyinya secara teknik yang dipakai unisono, tetap dia menggunakan satu suara. Dia bernyanyi misalnya 3 orang atau berkelompok, tapi menggunakan satu suara yang sama. Tidak ada suara 1, suara 2, suara 3, itu gabungan, ya. Itu aransemen lagu. Tapi kalau bernyanyi unisono itu hanya mau dia sendiri, mau dia berdua ataupun lebih dari 2, tetap unisono kalau dia menggunakan suaranya satu suara yang sama, ya. Paduan suara dengan suara yang sama, tidak ada suara 1, suara 2, suara 3. Jadi itu tetap dia disebut unisono. Lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan budaya. Mengenal budaya di setiap daerah tidak harus dengan kita berkunjung ke daerah tersebut. Banyak yang kita pelajari dari sebuah lagu tersebut disebut. Kemudian daerah tersebut. Kemudian kita dapat mengerti bahasa mereka walaupun tidak semahir kalau kita tinggal di sana. Dan setiap lagu yang diciptakan di setiap daerah sebagai warisan budaya sangat mengandung nilai-nilai yang baik. Nah, di sini ada beberapa contoh lagu, yaitu lagu Pakarena. Kemudian ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Di sini Ibu akan contohkan, kalian dengarkan ya. Nanti kalian bisa ikuti bagaimana lagu ini dinyanyikan dan kalian bisa menyanyikannya di rumah, ya. Kemudian lagu daerah Ampar-Ampar Pisang ini diciptakan oleh Hamdan Ate, ya. Hamdan Ate. Baiklah, kalian dengarkan dulu, Ibu akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Sudah kalian lihat di layar, di situ ada syairnya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kakurupan. Bengkok dimakan api, apinya kakurupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang, nang mana batis kutung dikitipi dawang. Kemudian ada lagi di bawahnya syairnya. Ngulang lagi dari awal ya. Kemudian di sini ada
Jari kaki sintak dahulukan masak, jari kaki sintak dahulukan masak. Kita ulang lagi dari awalnya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Menggaricak, menggaricak, patah kayu bengkok, tanduk sapi kuli berbawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang, nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nah, itu contoh lagu Ampar-Ampar Pisang dari daerah Kalimantan Selatan ya. Kalian bisa lihat biar enak kalian belajarnya, kalian